pertanggungjawaban akademik disertasi Dr. Saptino Miro, PT 1530312025. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Andalas, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai Ketua Tim Penguji, Ibu Ketua Program Studi S3 Biomedik Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai Tim Penguji, kemudian Ketua dan Sekretaris Ujian Disertasi, dan para guru besar Tim Penguji dan para hadirin yang saya muliakan. Perkenalan, saya sebagai Ketua atas nama tim promotor yang terdiri dari Profesor Dr. Ardi MS, Profesor Dr. Nasrul Zubir, SPPD KGIH Finansim, dan Dr. Andani Eka Putra, FSC. Menyampaikan pidato pertanggungjawaban akademik disertasi Saudara Promovendus Dr. Saptino Miro, SPPD KGIH Finansim, dengan judul Analisis Pengaruh Pemberian Bakteri Asam laktat BAK yang diisolasi dari feses tikus terhadap mukosa kolon tikus Ratus norvegicus yang diinduksi kolitis. Sebagai latar belakang, kolitis adalah suatu peradangan akut ataupun kronik pada kolon dengan gejala diare, pendarahan rektal, nyeri perut, tenesmus, dan penurunan berat badan yang bisa disebabkan oleh berbagai penyakit, baik infeksi maupun non-infeksi. Kolitis masih merupakan masalah global di dunia. Salah satunya adalah penyakit inflammatory bowel disease. Pada sistem pertahanan saluran cerna, terdapat jaringan mukosa usus yang dilengkapi dengan sistem imun mukosa yang tangguh, terdiri di atas berbagai sel imun dengan aktivitas yang kuat yang disebut dengan istilah toleransi oral, yaitu usus itu memiliki kesiapan namun ditahan secara aktif untuk memberi respon penuh melawan antigen. BAL adalah sebagai probiotik. BAL adalah bakteri yang memproduksi asam laktat sebagai produk utama fermentasinya, terdiri dari bifidobakterium dan lactobacillus dan lain-lainnya, mempunyai sifat memodulasi sistem imun mukosa, memicu sel T-regulator, mengatur sekresi sitokin, memicu sekresi sitokin anti-inflamasi, dan menekan sitokin pro-inflamasi. Sebab itu peneliti ingin membuktikan peranan BAL dalam perbaikan kolitis melalui pengaruh terhadap FOXP3, aktivitas mukus kolon, sitokin pro-inflamasi, anti-inflamasi, serta histopatologi kolon. Kita melakukannya di sini adalah dilakukan pada tikus yang diinduksi menjadi kolitis. Sedangkan BAL yang akan kita gunakan adalah BAL yang diisolasi dari feses tikus itu sendiri. Nanti diharapkan BAL ini akan lebih mampu membentuk koloni dan bertahan lama di habitat aslinya. Nah, pertanyaan saya adalah dalam penelitian ini tentu ada hal-hal yang diinginkan yang tidak tercapai dan apa yang tercapai. Kalau misalnya, saya contoh misalnya ini, oke, kita ambil dari animal seperti ini dan kita sudah berhasil mengisolasi ini. Nah, ini kira-kira apakah ini tahapan mana lagi kalau ini bisa diaplikasikan pada manusia, BAL yang sudah diisolasi? Apakah sudah ada orang melakukan pembuatan BAL dari feses manusia di tempat lain, mungkin di luar negeri atau di mana? Atau Dr. Cap lah orang yang pertama nanti akan melakukan ide tersebut? Apakah strain yang hidup sekarang ini hanya Lactobacillus dorsalis itu adalah kebetulan saja atau direncanakan, atau memang kapasitas kita laboratorium kita yang memungkinkan hanya satu itu saja yang hidup. Jadi seandainya apakah memungkinkan sebenarnya koktail itu ada beberapa BAL yang utama itu bisa dikembangkan dan itu yang akan diberikan. Saya tahu juga bahwa ini sebenarnya adalah penelitian yang sangat awal, ya. Tapi hasilnya sudah sangat bagus, terutama dari histopatologis. Adanya ekspresi FOXP3 yang cukup signifikan peningkatannya, tapi interleukinnya, interleukin-10-nya tidak begitu meningkat. Mungkin barangkali Dr. Saptino mungkin bisa memberikan penjelasan sedikit kenapa ini bisa terjadi. Apakah hanya karena pengaruh dari BAL-nya hanya satu, atau mungkin ada hal lain yang berkaitan dengan hal ini? Sebenarnya
masih jauh masih jauh kita ke sana. Tapi untuk politisasi pada aku mungkin bisa kita pergunakan sebagai terapi komplementari karena banyak hal yang diisolasi. Ternyata dari sebenarnya cukup baik, mereka ada stoknya dan yang lain. Ini adalah suatu penelitian awal sebenarnya, karena salah satu masalah kita adalah apakah kita aman. Walaupun secara teori kita pasti mengatakan itu aman. Apakah kita aman memberikan bakteri yang kita isolasi dari feses makhluk hidup sendiri? Kepada Ketua Tim Penguji Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dipersilakan untuk membacakan hasil ujian sidang terbuka dari Promaganus. Pada Bapak Dekan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Calon doktor, Saudara Dr. Sabino Miro, SPPD KGA Binasi, telah mempelajari disertasi yang saya ajukan kepada kami dan juga memperhatikan pembelaan dari saudara atas pertanyaan maupun sanggahan daripada pihak kami. Tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Dr. Sabino Miro, SPPD KGH Binasi, menjadi doktor pada program studi ilmu biomedis, program doktor Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan ilmu sangat memuaskan. Zeli, selamat telah mencapai gelar tertinggi di akademis. Alhamdulillah, dengan segala kesibukan. Yang namanya Zeli ini, nyanyi boleh, nari boleh, akademisnya oke. Wah, pokoknya gado-gado. Selamat, alhamdulillah. Dah. Saya dengan Zeli ini, kami sudah lama sama-sama di Medical Education Unit. Nah, mau sampai 15 tahun. Jadi saya sudah sangat dekat dengan beliau dan anak-anak beliau, cucu saya panggil nenek dengan saya. Jadi Zeli ini orangnya sabar, baik. Saya mengucapkan selamat untuk Zeli dan Cap juga suami beliau yang sama-sama promosi dokter hari ini.
Sujopo, Program Studi Ilmu Biomedis, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, saya buka dengan resmi. Terutama pada pasien dengan kelainan hematologi dan gangguan. Saat ini hanya 35 sisa pembuluhan darah dari 345 antigen ini bertanggung jawab untuk terbentuknya aula antibodi eritrosit. Namun, yang ditemukan secara klinis dari penelitian adalah antibodi terhadap kasus, L, Davi, dan dari komunikasi hematologi yang kita dapatkan pada penelitian ini sudah melakukan pemeriksaan dari tersebut didapatkan aula antibodi yang positif, di mana didapatkan sebanyak 12,8%, yaitu 6 pasien. Dan semua anggota dari pasien ini mengalami incompatibilitas personal. Namun hanya satu yang bisa kita dapatkan tipe aula antibodinya, yaitu adalah antibodi. Apakah atau langkah-langkah apa yang semestinya kita tempuh atau kita laksanakan sehingga mendapatkan atau bisa melakukan transfusi secara match dengan hasil aplikasi yang baik sesuai yang kita harapkan. Ingin saya tanyakan seberapa besar Promovirus dapat merekomendasikan hasil penelitian ini sehingga menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan terkait dengan hal-hal lain yang memang berhubungan dengan timbulnya aula antibodi ini terjadi. Jika SNP ini bermanfaat dan otomatis yang bermanfaat untuk kedepannya, di tahap mana dia akan diperiksa nantinya sebelum transfusi atau jika terjadi inkompatibilitas baru akan diperiksa. Apakah ini oleh karena eritrosit mempunyai antigen yang banyak sekali sehingga masih sekali untuk mencari penyebabnya terjadinya autoimunisasi ini. Apa alasan jadi mengambil yang 4 ini? Ini khusus kan untuk Sumatera Barat. Sudah adakah penelitian sebelumnya untuk hal atau ADP1 yang kita ini? Apakah ada kemungkinan sifat atau polimorfisme tersebut diturunkan terkait dengan perbedaan penelitian dengan penelitian sifat TO itu pada halaman 51 yang menyatakan bahwa tidak menemukan aula antibodi FIR pada sampel pasien yang mungkin disebabkan oleh perbedaan populasi penelitian. Disampaikan oleh tim promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Nadia Darwin PA Konsultan mengenai pengembangan keahlian saudara dan laporan ketua program studi tentang hasil ujian kualifikasi, ujian usulan penelitian disertasi, seminar dan ujian prapromosi saudari Dr. Zeli Dialogina SPPK Konsultan. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudari Dr. Zeli Dialogina SPPK Konsultan menjadi doktor pada program studi ilmu medis program doktor Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan yudisium sangat memuaskan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, sidang terbuka ini saya tutup dengan resmi. Sidang terbuka promosi doktor resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas promosi ujian terbuka, promosi Dr. Zely Diarovinda, SPPK Konsultan. Semoga semakin sukses ke depannya. Saya Teguh dari Jogja, jadi hari ini saya sangat senang, alhamdulillah, karena berkesempatan ikut menguji promovendus Dr. Zely sehingga sampai pada tahap akhir pendidikan S3 atau doktornya dengan hasil yang sangat baik. Mudah-mudahan hasil ini menjadi awal juga bagi Dr. Zely untuk berkarya lebih lanjut dan menjadi amal jariah ya bagi beliau ya. Kita ikut mendukung dan ikut support, semangat untuk Dr. Zely dan juga semangat untuk teman-teman di FK UNAN. Selamat promosi doktor untuk Pacak dan Bu Zely. Sukses!